Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putra Madani dari kelas Akuntansi 19D dengan nomor induk mahasiswa 1057311122219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi keperilakuan, di mana materi yang saya jelaskan mulai dari bab 17 sampai bab 19. Langsung saja kita masuk di bab 17. Di sini bab 17 aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperilakuan. Di sini ada beberapa materinya. Yang pertama itu pengertian teori kontingensi, kedua munculnya perumusan kontingensi, ketiga variabel dasar kontingensi dan hubungannya, keempat isi teori kontingensi, kelima kerangka evaluasi teori kontingensi, dan keenam implikasi untuk riset. Langsung saja kita ke pengertian teori kontingensi. Menurut teori, sistem yang terbuka pada suatu perusahaan sangat berkaitan dengan interaksi untuk penyesuaian dan pengendalian terhadap lingkungan guna kelangsungan hidup usaha. Teori kontingensi merupakan alat pertama dan yang paling terkenal untuk menjelaskan berbagai variasi dalam struktur organisasi. Teori kontingensi mempunyai suatu postulat bahwa efektivitas suatu organisasi dalam mengatasi ketidakpastian lingkungan merupakan unsur-unsur dari berbagai subsistem yang dirancang guna memenuhi tuntutan lingkungan yang saling berhubungan. Kedua, munculnya perumusan kontingensi. Di sini ada beberapa, yaitu pertama, pengaruh hasil empiris. Apabila diperoleh hasil yang tidak memuaskan, maka masalah tersebut harus dipecahkan dalam kerangka universal yang telah menjadi sumber stimulasi bagi pengembangan perumusan kontingensi. Kedua, efek teknologi. Variabel kontingensi terpanjang dan yang paling sederhana digunakan dalam akuntansi manajemen adalah teknologi produksi. Ketiga, efek dari struktur organisasi. Ada bukti menyatakan bahwa struktur organisasi memengaruhi cara dan dengan mana informasi penganggaran digunakan paling baik. Keempat, efek lingkungan. Faktor lingkungan juga dilibatkan untuk menjelaskan perbedaan dalam penggunaan informasi akuntansi. Variabel dasar kontingensi dan hubungannya. Di sini ada dua, variabel sosial dan atribut organisasi. Variabel sosial, perdebatan para ahli dalam kerangka teoritis yang mendasari riset komparatif tentang akuntansi internasional berada dalam perspektif kontingensi. Pada umumnya, studi ini lebih banyak menggunakan untuk pengujian atas perbedaan-perbedaan dalam praktik pelaporan keuangan tertentu di antara berbagai negara atau atas sistem akuntansi nasional. Kedua, atribut organisasi. Terdapat beberapa konsep yang membingungkan dalam literatur teori kontingensi, terutama mengenai perbedaan antara variabel lingkungan dan atribut organisasi. Atribut organisasi tetap merupakan konsep yang berkaitan dengan penyediaan dan pengorganisasian sumber daya perusahaan meliputi ukuran organisasi, teknologi, dan sebagainya. Isi teori kontingensi. Yang pertama, studi empiris. Terdapat studi empiris dalam area akuntansi yang tegas mengadopsi pendekatan kontingensi sebelum mengumpulkan data. Atau lebih lanjut lagi, dua di antara dari studi utama menggunakan faktor metodologi analisis yang memandang permasalahan dan penafsiran dan perbandingan. Perumusan teoritis sebagai tambahan terhadap pekerjaan yang berdasarkan spekulasi teoritis menyangkut sifat alami dari teori kontingensi sistem informasi akuntansi. Gordon dan Milner berusaha untuk menyediakan kerangka menyeluruh bagi perencanaan sistem informasi atau SIA yang mempertimbangkan kebutuhan spesifikasi organisasi yang luas dalam teori organisasi. Kerangka evaluasi teori kontingensi SIA atau bisa disebut dengan sistem informasi akuntansi hanya meliputi salah satu bagian dari struktur pengendalian organisasi. Suatu strategi pengendalian organisasi akan melibatkan pertimbangan desain organisasi, sistem informasi manajemen, dan sistem perencanaan dan pengendalian. Hal ini tentu saja mungkin terlihat sama dengan substitusi parsial yang ditandai oleh pernyataan perusahaan para manajer industri tertentu bahwa SIA yang digunakan dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dalam desain organisasi. Implikasi untuk riset. Di sini ada akuntansi bagian dari sistem pengendalian,
Studi efektivitas ini, akuntansi manajemen berhubungan dalam studi dari berbagai mekanisme pengendalian yang digunakan oleh organisasi untuk memengaruhi perilaku anggota mereka dan hubungan mereka dengan lingkungan eksternal. Kedua, efektivitas organisatoris. Penggunaan kerangka pengendalian menguatkan peran efektivitas organisasi dalam perhatian pada sasaran hasil organisasi. Sasaran hasil adalah suatu bagian penting dari kerangka kontingensi. Di samping variabel kontingensi yang mungkin membentuk ukuran perbandingan dengan efek dalam bentuk pengendalian berbeda dengan yang harus dievaluasi. Dan terakhir, metodologi riset. Pendekatan kontingensi berhadapan dengan struktur alat pengendalian yang sangat berhubungan di mana sistem informasi akuntansi merupakan satu kesatuan membentuk satu pengendalian organisasi yang teratur. Studi kasus dan pemecahan masalah CV Baroka Aluminium. CV Baroka Aluminium merupakan perusahaan yang merupakan sistem produksi job shop make to order. Order yang masuk ke perusahaan akan dikalkulasi oleh perusahaan kemudian ditawarkan kembali ke konsumen. Konsumen berhak menerima maupun menolak penawaran perusahaan. Penawaran perusahaan yang belum dikonfirmasi konsumen disebut order kontingensi. Ketidakpastian ini dapat membuat keterlambatan penyelesaian order oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode penentuan harga dan waktu produksi yang berdasar pada pola perilaku konsumen yang membentuk kurva S-shaped, penelitian ini bertujuan untuk menentukan alternatif pasangan harga dan waktu produksi order dengan mempertimbangkan order kontingensi dan kebijakan prioritas perusahaan. Kebijakan prioritas perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan memberi prioritas yang sama antara harga dan waktu produksi, perusahaan lebih memprioritaskan harga, dan perusahaan lebih memprioritaskan waktu produksi. Hasil dari penelitian ini yaitu harga yang ditawarkan sebesar 12.800.000 dan waktu produksi selama 94 jam dan ekspektasi keterlambatan order sebesar 2.549 jam. Untuk kebijakan perusahaan yang memberikan prioritas yang sama antara harga dan waktu produksi, pasangan harga dan waktu produksi ini diharap dapat memaksimasi profit perusahaan dan dapat memperkecil risiko keterlambatan order. Selanjutnya di bab 18, aspek keperilakuan pada desentralisasi. Yang pertama, kondisi nyata entitas bisnis. B. Melakukan desentralisasi atau tidak. C. Arti desentralisasi dan lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Yang pertama, kondisi nyata entitas bisnis. Menjelang tahun 1978, grup XYZ telah melakukan ekspansi ke arah yang berbeda. Grup tersebut mendirikan pabrik untuk menghasilkan kemasan yang akan digunakan untuk es krim, sereal, rokok, dan produk lainnya. Hanya sebagian kecil dari kapasitas penghasil bahan kemasan yang diperlukan untuk es krim, dan sisanya direncanakan untuk dijual keluar. Grup tersebut mendirikan pabrik es krim lagi di Jawa Timur pada awal tahun 1980-an, baik pabrik bahan kemasan maupun pabrik es krim di Jawa Timur dijadwalkan untuk berproduksi. Tuan Sek bertanggung jawab atas operasi di Jawa Timur dan Bekasi sementara Tuan Y pindah ke Medan untuk mengawasi dan menjalankan usahanya. Percakapan yang digambarkan di atas terjadi pada awal tahun 1980-an antara Tuan A dan Tuan K. Tuan K adalah seorang insinyur produksi susu yang memperoleh keahliannya melalui pelatihan telah dipindahkan dari Medan untuk membantu dengan instalasi pabrik es krim di Jawa Timur. Arti desentralisasi. Istilah desentralisasi digunakan dalam jumlah besar literatur yang beragam. Dengan demikian, istilah ini memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Dalam bab ini, desentralisasi mempunyai beberapa arti penting. Definisi yang paling populer dari desentralisasi adalah definisi dari H. A. Simon. Suatu organisasi administratif adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif tinggi dalam organisasi tersebut. Terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegalisasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah. Semakin luas kesempatan berpartisipasi diberikan kepada bawahan pada aspek struktur organisasi akan semakin mengarah pada struktur desentralisasi. Lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi.
Bagian ini membahas mengenai kondisi-kondisi pendahulu yang menciptakan kebutuhan akan jenis-jenis perilaku manajerial yang dijelaskan oleh Vansil 1980. Suatu pembahasan umum mengenai alasan-alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan-keputusan strategis jangka panjang dan bukannya terlibat dalam keputusan-keputusan operasi. Kedua, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respon secara cepat dan efektif terhadap masalah manajerial lokal, memberikan respon yang lebih baik pada kebutuhan-kebutuhan lokal. Ketiga, sistem tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi yang rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Keempat, desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen puncak masa depan. Kelima, desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi dan dengan demikian merupakan suatu alat motivasional yang kuat bagi para manajer. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat konflik dan perubahan dalam lingkungan tugas, semakin besar kebutuhan suatu organisasi untuk mengembangkan kapabilitas pemrosesan informasi terkhusus, mengembangkan kemampuan untuk memberi respon dengan cepat, mendorong perilaku yang mau mengambil risiko dan inovatif dari pihak-pihak anggotanya. Studi kasus dan pemecahan masalahnya, kesiapan untuk berubah karyawan divisi HR PTX, studi kasus proses desentralisasi sistem ERP atau SAP modul organisation manajemen atau OM. Salah satu perubahan yang paling banyak diupayakan oleh organisasi saat ini adalah perubahan teknologi, seperti yang saat ini terjadi di PTX, berupa desentralisasi pengelolaan SAP oleh unit-unit bisnisnya. Hal ini dikarenakan kurang efektifnya pengelolaan yang selama ini dilakukan secara terpusat, sehingga seringkali berjalan dengan tidak tepat waktu. Dalam menghadapi perubahan tersebut, pihak korporat HR telah mempersiapkan karyawannya dengan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang intensif. Untuk itu, pihak korporat HR saat ini mengetahui tingkat kesiapan karyawannya terhadap implementasi SAP yang akan diperlakukan di tiap unit atau channel readiness. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesiapan untuk berubah karyawannya divisi HR PTX dalam proses desentralisasi sistem ERP atau SAP modul organisation manajemen OM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian seluruh karyawan HR unit di PTX yang bertanggung jawab atas pengelolaan SAP. Dengan partisipasi sejumlah 41 orang, instrumen penelitian ini adalah alat ukur Readiness for Organization Check (ROAC) dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa secara umum para karyawan HR menunjukkan kesiapan tergolong sedang untuk mengimplementasikan SAP modul OM di unitnya masing-masing. Secara umum, partisipan menunjukkan tingkat kesepian yang paling rendah pada dimensi manajemen support dari variabel unit bisnis. Diketahui bahwa unit bisnis SHM memiliki dimensi personal balance tergolong rendah. Oleh karena itu, program intervensi difokuskan untuk meningkatkan dimensi manajemen support secara umum dengan program monitoring dengan meningkat dimensi personal balance secara khusus pada unit bisnis SHM melalui survei feedback. Selanjutnya di bab 19, aspek keperilakuan dari prinsip akuntansi yang berterima umum. Di sini yang pertama prinsip akuntansi berterima umum, kedua prinsip akuntansi berterima umum kecil versus prinsip akuntansi berterima umum besar. Tiga, kebijakan dan perubahan metode akuntansi. Keempat, kebutuhan untuk mempertimbangkan implikasi keperilakuan. Kelima, area yang menjadi perhatian sekarang. Prinsip akuntansi berterima umum adalah suatu kerangka pedoman operasional yang terdiri dari standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi, yuridis, teoritis, dan praktis. Sebagai pedoman operasional,
PABU akan menjadi kriteria yang menentukan apakah laporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan dengan baik, benar, dan jujur. B. Prinsip akuntansi berterima umum kecil versus prinsip akuntansi berterima umum besar. Berkaitan dengan perbedaan di antara pengguna, masalahnya ada di bagaimana untuk mengidentifikasikan. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang nyata antara kebutuhan penggunaan laporan keuangan perusahaan publik dengan penggunaan laporan keuangan privat. Kedua, apakah terdapat perbedaan yang nyata di antara pengguna mengenai derajat kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan privat sebagai sumber informasi. FASB menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk melayani kebutuhan pelaporan keuangan secara umum dan bukan kebutuhan khusus bagi pengguna tertentu berkaitan. C. Kebijakan dan perubahan metode akuntansi. Pertama, perusahaan membuat perubahan metode akuntansi sebagai bagian dari kebijakan akuntansinya. Kedua, literatur akuntansi menjelaskan bahwa perubahan-perubahan dalam prinsip dan istimewa akuntansi dalam hal keinginan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, Badan Pengatur Akuntansi telah mencoba membatasi keluasan manajemen dalam menggunakan perubahan metode akuntansi guna meningkatkan atau menurunkan laba bersih. D. Kebutuhan untuk mempertimbangkan implikasi keperilakuan. Pertama, tujuan dari akuntansi dan profesi manajemen adalah mengeliminasi praktik yang memberatkan dan menciptakan sekumpulan prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang akan memotivasi manajer untuk membuat keputusan ekonomi yang kuat. Kedua, APB masuk untuk memperbaiki keputusan-keputusan dengan memutuskan pendekatan berdasarkan metode alokasi komprehensif, tetapi hal ini dilakukan berdasarkan latar belakang pembukuan. Area yang menjadi perhatian sekarang, terdapat sejumlah praktik akuntansi yang mempunyai karakteristik perilaku yang tidak diinginkan karena praktik-praktik tersebut dapat mengondisikan keputusan manajerial dengan cara yang menghasilkan pengukuran kinerja yang menyesatkan. Pertama, menyatukan kepentingan. Ciri penting dari merger dan akuisisi perusahaan adalah praktik akuntansi pooling of interest. Penanganan ini digunakan untuk merger melalui pertukaran saham ekuitas dari dua perusahaan dengan ukuran yang sama. Kedua, pendanaan dari luar neraca. Faktor yang signifikan dalam pertumbuhan perusahaan sewa guna adalah praktik akuntansi yang tidak mengharuskan penyewa untuk mengapitalisasi pembayaran sewa mendatang dan menampilkannya sebagai kewajiban pada neraca. Metode pendanaan di luar neraca adalah menciptakan anak perusahaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menangani pendanaan hutang melalui penjualan kredit. Kredit pajak investasi. Penanganan akuntansi arus kredit pajak investasi memungkinkan perusahaan untuk mengaku keuntungan penghasilan secara penuh dari kredit pajak investasi dalam tahun ini, sehingga memungkinkan menghasilkan laporan menyesatkan untuk laba periode sekarang. Keempat, perlindungan melalui pengungkapan. Memungkinkan untuk mengurangi potensi dari implikasi perilaku yang tidak diinginkan dari kasus sebelumnya dengan ketentuan pengungkapan yang berhubungan. Kelima, pengendalian internal. Contoh pengendalian internal yang pertama, terdapat sedikit perusahaan yang mengungkapkan kapitalisasi sewa guna usaha pada laporan keuangan publiknya, meskipun bagi sebagian besar dari perusahaan tersebut menentukan manajer divisional untuk mengkapitalisasi sewa guna usaha pada laporan divisional. Kedua, beberapa perusahaan membolehkan manajer divisi untuk mengkapitalisasi biaya penelitian dengan pengembangan. Keempat, untuk alasan serupa, jumlahnya perusahaan menggunakan depresiasi dipercepat untuk tujuan internal. Keempat, beberapa perusahaan memberikan kredit kepada divisi untuk kredit pajak investasi yang mengalir dan investasi mereka. Tadi kasus dan pemecahan masalah PT Skopindo Media Pustaka 2019. Banyak di antara anggota profesi yang berpendapat bahwa auditing ilmu praktis bukan ilmu teoritis. Auditing dalam dunia praktik pun seolah tidak bisa lepas dari akuntansi, misalnya dalam pemberian sertifikat berupa Sertifikat Public Accountants atau CPA oleh American Institute of Certified Public Accountants atau bisa disebut AICPA. Sebetulnya proses penderivasian auditing dan akuntansi ini tidak akurat.
Auditing dan akuntansi seharusnya dipisahkan dalam pengembangan struktur yang melakukan dengan sedikit kebutuhan untuk penjelasan deskripsi, rekonsiliasi, dan argumen begitu sering disatukan sebagai teoritas. Pemahaman akan teori auditing membantu kita dalam mencari jalan pemecahan yang masuk akal atas berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh profesi auditor. Akan tetapi, sampai saat ini literatur yang membahas tentang teori auditing belum sebanyak literatur yang membahas disiplin ilmu akuntansi jika dibandingkan dengan teori di bidang akuntansi. Maka akan nyata terlihat bahwa auditing sangat ketinggalan jauh. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi para praktisi maupun akademisi untuk mengembangkan ilmu auditing. Audit datang sebagai hukum dengan bentuk dan prosedur yang ditentukan. Dengan demikian, auditor didorong hanya untuk melakukan investigasi dengan landasan standar atau model yang telah ada. Baik, itu saja materi-materi yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.